Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI sekaligus juga produser film, Efri Jo. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, juga mendorong para sineas Indonesia untuk memproduksi film-film bertema sejarah dan budaya sebagai upaya untuk memperkuat identitas bangsa. Lantas, bagaimana pesona budaya Indonesia ini bisa dikemas dalam sebuah layar film? Kita akan membahasnya, dan kami kali ini sudah bersama dengan Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Efri Jo. Pak Efri, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore Radio Republik Indonesia, Pro 3 ya? Pro 3 dengan Luna RRI. Apa kabar ini Pak Efri? Baik Mbak Luna, baik, sehat Mbak Luna. Pak Efri ini kan juga seorang produser film gitu ya. Merasa ada tantangan tidak ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon, bahwa film-film Indonesia ini tidak hanya mengangkat sosok tokoh-tokoh saja, tapi bisa mengangkat tentang budaya yang ada di Indonesia. Ini dijadikan sebuah cerita di film. Merasa tertantang atau bahkan sudah ada rencana atau pernah membuat film-film seperti itu sebelumnya? Ya, idealnya seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Menteri itu betul. Kita sebetulnya menyambut baik ya. Sekarang sudah ada kementerian khusus ya, Kementerian Kebudayaan. Nah, mudah-mudahan film itu betul-betul diuruslah dengan baik dan benar dan jangan setengah hati. Semoga perfilman nasional akan bukan hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi menjadi tuan rumah di negeri orang. Film dulu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang film di bawah Kementerian Kebudayaan. Nah, kita mendukung. Cuman itu Mbak, aturan yang harus dipertegas, aturan yang harus dibikin, sistem. Nah, kita akui memang film itu adalah humas sebuah negeri. Film kita adalah wajah kita. Ya, berarti ini produksi film, apalagi kita bicara selepas COVID ya. Kalau COVID kemarin kan sempat memang turun ya produksi film begitu ya. Betul. Setelah COVID ini kan langsung mengenjot lagi nih ya aktivitas produksi film. Banyak yang sudah diproduksi tapi terkendala belum ditayangkan. Ya. Karena alasan penguasa bioskop itu jadwal tayang kita harus antri katanya. Jadi itu yang kita masih tidak terbuka ya, aturan-aturan seperti itu harus benar-benar kalau memang film mau dijadikan komoditas income bagi negara, yaitu pajak penonton, pajak film. Lihat Amerika itu apa sih? Mereka mengandalkan film dan musik, tapi dia bisa menguasai masih dunia. Orang bilang mungkin karena teknologi, karena nggak salah. Kenapa film Amerika bisa laku seluruh dunia? Karena biaya produksi mereka rata-rata di atas 1 triliun. Nah, sementara kita mau bikin film bagus, mencari dana 5 miliar, 10 miliar aja setengah mati kadang-kadang, Mbak. Nah, kalau kita kayak saya nih kan produser, istilahnya produser biasa ya. Kalau saya tidak didukung oleh pemerintah, bagaimana saya mau produksi berikutnya? Nah, kami mengharapkan pemerintah betul-betul jangan setengah hati kalau mengurus film. Film ini adalah aset juga. Karya anak bangsa itu tadi saya bilang, film kita adalah wajah kita. Itulah Mbak. Oke. Nah, sekarang kalau dengan trigger dari Pak Menteri dengan membangun ceritanya itu, kan ini tertantang juga ya, membangun cerita itu dari budaya Indonesia. Siap. Kan pasti tertrigger untuk memproduksi lagi, meskipun kita tahu tadi kendalanya diceritakan Pak Efri, belum tentu dapat jadwal tayang segera begitu. Iya. Bagaimana melihat potensi diminati oleh publik dengan mengemas cerita berdasarkan kebudayaan di Indonesia, atau bagaimana agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Saya jujur, pencinta film Indonesia kita banyak. Pencinta film nasional itu banyak, Mbak. Bayangkan, Amerika aja senang memutarkan film di Indonesia. Tapi kita tidak pernah terbuka. Berapa penonton film Amerika yang telah ditayang di Indonesia? Nggak pernah kita umumkan. Tapi pihak bioskop kalau film-film Indonesia selalu diumumkan. Oh, si A mendapatkan film terbanyak. Oh, si B dapat penonton terbanyak. Tapi Amerika kadang-kadang tidak diumumkan. Nah, di sini ketransparan itu belum ada. Nah, kami sebagai senias film berharap betul di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo
mudah-mudahan film itu betul-betul dibantu ya acara benar, maksudnya ya undang-undang perfilman itu harus dibenahi juga. Karena bagaimanapun kami sebagai senias film membuat film dengan dana miliaran rupiah, kalau memang tidak didukung oleh semua pihak, dampak kerugian tuh kepada kami, Mbak. Karena apa? Bayangkan ya, kita membuat film dengan biaya yang begitu besar, ya kan. Nah, sudah kita ikuti aturan-aturan yang ada, harus melalui Badan Sensor, Lembaga Sensor Republik Indonesia, hingga keluarlah Burung Garuda. Tetapi jadwal tayang kadang-kadang, Mbak, kayak kita nih seperti mengemis di negeri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngiri loh kepada negara tetangga kita, Malaysia. Undang-undang perfilman Malaysia itu justru film pribumi itu diutamakan, baru film asing. Nah, di negeri kita ini kan malah sebaliknya, malah film asing yang diutamakan, film Indonesia ya itu tadi, kita bertahun-tahun kita menunggu jadwal tayang, Mbak. Kalau alasannya apa, Pak Efri? Kenapa masih harus ngantri panjang begitu untuk bisa ditayangkan? Nah, alasan mereka itu yaitu antri panjang. Masa iya ya? Kan semua bisa diatur sebetulnya kan. Itu tadi saya bilang. Tapi kan kenyataannya kan kalau kita lihat di Undang-Undang Perfilman itu kan saya pernah dengar 60% konten dalam negeri, 40% baru luar. Tapi kenyataannya kalau kita ke bioskop ya 80% film Hollywood. Memang ada sih dari kementerian yang sebelumnya mengatakan bahwa film Indonesia sekarang menominasi bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Ya iya, untuk sekarang karena Amerika sedang tidak baik-baik saja. Tapi kadang kalau Amerika sudah baik-baik saja, dia akan kuasain lagi. Jadi kembali ke gini, Mbak. Kita mendukung apapun yang diinginkan oleh pemerintah di bawah naungan Pak Menteri Pak Dizon ya, karena film dulu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang film di bawah Kementerian Kebudayaan. Nah, kita mendukung. Cuman itu, Mbak. Aturan yang harus dipertegas, aturan yang harus dibikin, sistem ada. Kita juga belum tahu nih, Pak, film yang sebenarnya di mana? Apakah masih tali ulur? Kalau dari zaman dulu, zamannya Pak SBY ke belakang, memang film itu di bawah payung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi di eranya Pak Jokowi ditarik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebetulnya kita keberatan loh, Mbak. Kenapa keberatan? Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak kekurangan kerjaan gitu loh. Begitu diurus film, ya film jadi kecil, Mbak. Kenapa saya bilang kecil? Film itu kan hanya di Direktorat Perfilman, berarti di direktur film. Nah, sekarang direktur filmnya megang 3 jabatan. Direktur film, musik, dan media baru. Hingga kami anggap film ini ya tidak digarap secara serius. Tapi kita coba lihat di bawah kepimpinannya Pak Prabowo, kalau film itu betul di bawah Kementerian Kebudayaan, di bawah Pak Brizon, nah kita lihat masih di bawah direktorat atau lebih tinggi derajatnya lagi untuk mengurus film ini. Mestinya film itu harus ada instansi khusus yang mengurus, Mbak. Karena film itu kan aset, Mbak. Aset, Mbak. Luar negeri aja begitu bergebu-gebu memutar filmnya di Indonesia. Film kita tidak kalah, Mbak. Oke. Pak Efri Jo, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama RRI ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selamat sore kembali. Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI sekaligus juga produser film, Efri Jo. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.